pemelihara Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Ilmu Gendam Jalanan. Malam itu di sebuah hutan terlihat seorang pemuda yang bernama Marno sedang bersemedi. Mana lagi penguasa hutan ini? Kok belum muncul juga? Padahal ini sudah malam ketiga. Tak lama kemudian muncullah penguasa hutan itu. Ada apa kamu anak muda? Semedi di daerah kuasaanku ini. Saya ingin menguasai ilmu gendam jalanan, Eyang. Baiklah, karena kamu sudah melewati semua ujian, maka sekarang akan kuturunkan ilmu itu kepadamu. Terima kasih, Eyang. Nah, terima ilmu ini. Siap, Eyang. Penguasa itu pun segera menurunkan ilmunya. Ingat, gunakan ilmu ini untuk kejahatan. Pasti, Eyang. Saya akan menjadi penjahat yang disegani nantinya setelah memiliki ilmu ini. Bagus. Sekarang lanjutkan semedimu. Marno pun segera melanjutkan semedinya. Pagi itu sang dukun segera menghampiri Marno. Sudah cukup, hentikan semedimu, Marno. Eyang Guru. Jadi, apa yang kamu dapatkan dari hasil semedimu selama 3 malam berturut-turut? Saya ditemui penguasa hutan ini, Eyang. Terus, bagaimana kelanjutannya? Dia sudah menurunkan ilmu gendamnya langsung kepadaku. Baiklah, kalau begitu, ayo kita tinggalkan hutan ini. Akhirnya mereka pun segera meninggalkan hutan itu. Mereka pun akhirnya sampai di rumah sang dukun.
Nah, sekarang tinggal kamu uji aja ilmu gendam jalanan itu di pasar. Baik, Eyang. Marno pun segera berangkat ke pasar untuk mencari korban. Mana ini sasaran yang enak buat digendam ya? Nah, itu orang cocok. Dia tadi habis jual kambing. Pasti uangnya banyak. Marno pun segera mendekati targetnya. Setelah dekat, dia pun segera menepuk pundak orang itu. Halo Mas, dari mana? Dari jual kambing Mas. Nah, kena dia sama ilmu gendam gua. Banyak dong uang hasil jual kambingnya. Lumayan Mas. Boleh saya minta nggak uang hasil penjualan kambingnya? Sang korban tidak bisa berbuat banyak dan berpikir jernih. Boleh kok Mas. Ini uangnya ambil aja semua buat Mas. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Iya Mas. Hati-hati di jalan. Setelah berhasil menggendam korbannya, Marno pun segera kembali ke rumah gurunya. Bagaimana? Berhasil nggak ilmu gendam jalanannya? Berhasil guru. Lihat, ini saya bawa uang banyak. Wah, kalau begitu kamu harus lebih sering beraksi lagi biar kita cepat kaya. Karena sudah banyak korban gendam di pasar itu, polisi pun segera melakukan penyelidikan. 2461, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat, ganti. Mereka pun meminta keterangan dari salah satu korbannya. Benar, Bapak waktu itu pernah digendam di pasar. Benar, Pak. Berapa kerugian yang Bapak alami? Lumayan, Pak. 1 juta rupiah hasil saya jual kambing. Bapak ingat nggak ciri-cirinya? Bapak ini gimana? Namanya digendam. Ya, saya nggak inget apa-apalah. Baiklah, kalau begitu. Karena minimnya informasi, maka polisi itu pun memutuskan untuk melakukan penyamaran. Kalau begini caranya, aku harus melakukan penyamaran di pasar itu. Pagi itu di pasar, Marno sudah bersiap untuk kembali mencari korbannya. Nah, ada mangsa baru ini. Dari pakaiannya, ini pasti orang kota. Halo, apa kabar? Iya, kabar baik.
Marno pun yakin kalau orang itu sudah terkena ilmu gendam jalanannya. Kena nih orang. Dompetmu mana, Mas? Coba keluarin. Ada. Sebentar ya. Lama amat ngeluarin dompetnya. Sabar Mas. Tadi saya taruh di dalam tas ini. Mana? Coba saya periksa tasnya. Nah, ini Mas, dompetnya. Ternyata orang itu bukan mengeluarkan dompetnya, melainkan langsung memborgol tangan Marno. Apa-apaan ini? Kok tangan saya diborgol? Anda kami tangkap karena Anda adalah pelaku gendam jalanan yang sudah banyak beraksi di pasar ini. Tapi Pak, sudah, sekarang kamu ikut saya. Marno pun akhirnya digelandang oleh petugas polisi itu. 2461, 2461, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Ganti. Di antara kerumunan pedagang itu, terlihat guru Marno melihat dari kejauhan. Bego bener memang si Marno itu. Dia nggak tahu apa itu polisi lagi nyamar. Dia itu ustadz di kampung ini. Ya jelas aja dia nggak mempan digendam. Tolol. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.